warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita mengucapkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas manfaat dan hidayahnya. Kita semua bisa ada di sini untuk belajar Fatihah berjamaah dan insyaallah akan dijadikan tarawih secara berjamaah. Lupa salam salam senantiasa tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya, dan mudah-mudahan kita akan berada manfaatnya di dalam hidup ini dalam berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaah Islam yang kami hormati. Pada bulan Ramadan kita seperti itu dari dia masih ada akan menyampaikan beberapa pertemuan sebelum serta terus pada orang. Karena bagaimana tarawih kemarin tanggal 9 April 2022 atau 7 Ramadan atau 7 Ramadan sebesar 102.000 rupiah. Uang sebesar 200.000 rupiah sehingga satu mas Ramadan sampai dengan saat ini sebesar 266.000 rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian diberkahi oleh Allah SWT dan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang bertugas menyediakan hidangan berbuka puasa untuk besok tanggal 1 April 2020 atau 8 Ramadan antara lain sebagai berikut. Yang pertama Bapak Yusuf, yang bertempat tinggal di blok E5. Yang kedua Bapak Udin, yang bertempat tinggal di blok E6. Yang ketiga Bapak Kahar, yang bertempat tinggal di blok E13. Yang keempat Bapak Dakau, yang bertempat tinggal di blok E14. Yang kelima Bapak Hidayat, yang bertempat tinggal di blok E8. Yang keenam Bapak Sukri, yang bertempat tinggal di blok E15. Yang ketujuh Bapak Yusuf, yang bertempat tinggal di Komersil. Yang kedelapan Bapak Airflam, yang bertempat tinggal di Komersil. Yang kesembilan Bapak Mirawat, yang bertempat tinggal di Kapling. Yang ke-10 Bapak Karibudin, yang bertempat tinggal di Kapling. Yang ke-11 Bapak Usman, yang bertempat tinggal di Kapling. Yang kami lupa 3 Ramadan mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kegiatan berbuka puasa di sini. Semoga amal Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah SWT dan semoga menjadi pahala yang berlipat ganda. Berikutnya yang bertindak sebagai ceramah pada malam hari ini adalah Ustaz Abdul Mudanto. Alhamdulillah beliau sudah menjadi bersama kita dan bersama kita dan demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din.
Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Imam, Ustaz, Ustazah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Marilah kita selalu untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja karena limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita yang itu tidak terhitung jumlahnya. Seandainya pohon-pohon dijadikan pena dan air samudra dijadikan, seandainya air samudra dijadikan tinta dan pohon-pohon dijadikan penanya, niscaya tidak akan sanggup untuk menuliskan semua nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Karena memang bukan tugas kita, bukan tanggung jawab kita untuk menghitungnya, tetapi tugas kita adalah untuk mensyukurinya, untuk bersyukur dalam arti bahwa kita mengoptimalkan, kita memaksimalkan pemberian nikmat dan karunia Allah dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita merasakan nikmat yang luar biasa. Allah telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita, dan Allah melengkapi nikmat hidup itu dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan Islam itulah kehidupan dan kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita, menghantarkan kita malam hari ini untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, yaitu sholat isya secara berjamaah. Masih banyak saudara-saudara kita di luar sana barangkali yang sebenarnya mampu secara fisik, secara sehat mampu, tetapi malam hari ini tidak bisa bersama-sama kita untuk sama-sama menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena belum mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam itu. Maka dengan kenikmatan kehidupan iman dan Islam yang telah diberikan Allah kepada kita, mari kita syukuri dan semoga menghantarkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman yang selalu istiqomah untuk mengikuti contoh dan teladan beliau. Di balik sunnah dan teladan Rasulullah ada kebaikan. Di balik sunnah ada rahmat. Di balik sunnah ada keberkahan untuk kita. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu istiqomah untuk mencontoh sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini jujur saya merasa sangat berbahagia sekali kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala bisa disampaikan di Masjid As-Salam ini untuk bersilaturahmi di hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian.
kalau Mas MC tadi mengatakan berceramah begitu, maka lebih tepatnya barangkali kita saling menyemangati di dalam rangka tawassul haq, tawassul bisabr, saling nasihat-nasihati di dalam kebaikan dan kesabaran. Sekaligus saya mohon maaf seandainya apa yang nanti saya sampaikan barangkali sudah diulang-ulang oleh materi-materi sebelumnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Sekali lagi kita bersyukur karena malam hari ini alhamdulillah Allah telah memberikan dan menyampaikan kepada kita bulan Ramadan. Insyaallah kita sudah melewati hari yang ke-7 dan malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-8. Semoga amal-amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah dan bisa menambah catatan amal kebaikan kita. Kita bersyukur karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh keistimewaan, sehingga kita wajib untuk bersemangat mengisi bulan Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dahulu juga bersemangat untuk melewati bulan Ramadan. Rasulullah dan para sahabat bersemangat dan menganggap bulan Ramadan ini bulan istimewa itu ditunjukkan dan dipersiapkan jauh-jauh hari. 6 bulan sebelum bulan Ramadan Rasulullah dan para sahabat sudah mempersiapkannya, baik melalui doa-doa maupun amalan-amalan yang sudah mulai dibiasakan sehingga puncaknya dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Seperti yang sering kita dengar doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ini 2 bulan sebelum Ramadan puncaknya Rasulullah dan para sahabat berdoa agar di bulan Rajab dan Sya'ban diberkahi dan akhirnya disampaikan di bulan Ramadan. Betapa istimewa dan luar biasanya bulan Ramadan di mata Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kita semua juga harus mencontoh hal tersebut. Istimewanya bulan Ramadan karena yang pertama, bulan Ramadan dikenal sebagai bulan yang agung karena di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran turun di saat bulan Ramadan. Kita tahu semua bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman kita sebagai umat Islam, yang akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita hidup sehingga kita bisa selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Kita tidak bisa bayangkan seandainya hidup kita tanpa pedoman, maka hidup kita akan tidak punya arah, tidak tahu kemana tujuan hidup kita, dan pasti kita akan tersesat. Maka di bulan Ramadan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, kita harus bersemangat untuk berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quran. Apakah itu dalam bentuk kita belajar membacanya, atau menambah bacaan, memperbaiki bacaan, menambah hafalan, menambah pemahaman, atau kemudian bahkan kita mengamalkan dan selanjutnya kita menyampaikan kepada orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah, keistimewaan yang kedua bulan Ramadan ini adalah yang dikenal dengan bulan yang penuh berkah. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan melipat gandakan pahala yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Apakah itu sholat kita, apakah itu tadarus kita,
apakah itu infak dan sedekah kita ataupun doa dan zikir-zikir kita, semuanya akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Selain melipat gandakan pahala, keberkahan yang lain di bulan Ramadan ini adalah bahwa di bulan Ramadan ini kita kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita tidak bisa bayangkan seandainya nantinya kita semua sudah tiada, kemudian di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menghadap dalam keadaan kita membawa penuh dosa, maka itu keadaan yang sangat tidak baik. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah dengan jalan melaksanakan ibadah wajib puasa di bulan Ramadan. Ini sungguh luar biasa, karena siapa yang kita ini tidak pernah melakukan dosa? Kita sebagai hamba dengan segenap kelemahan dan kekurangan, pasti kita pernah melakukan kesalahan, pasti kita pernah melakukan dosa. Sekali lagi, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini marilah jangan kita sia-siakan. Mari kita berpuasa berdasarkan iman dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, tujuan daripada kita berpuasa sebagaimana diharapkan oleh Allah adalah ujungnya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita mengukur puasa kita itu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, sehingga puasa kita itu dinyatakan berhasil. Maka kemudian kita memahami penjelasan dari sahabat Ali bin Abi Thalib tentang makna dan hakikat takwa itu sendiri. Bahwa takwa itu adalah al-khawfu bil jalili wal amalu bil tanzili wa ridatu bil qalili wal istidadu li yaumil rahim. Menurut penjelasan sahabat Ali bin Abi Thalib, ukuran takwa itu yang juga merupakan ukuran keberhasilan puasa kita, yang pertama adalah al-khawfu bil jalili, yaitu takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga puasa kita harus menumbuhkan perasaan takut kita kepada Allah, yang ditunjukkan bahwa kita menjadi orang yang selalu memperhatikan tindakan kita, yang selalu memperhitungkan tindakan kita. Jangan sampai tindakan kita itu di dalam kemaksiatan kepada Allah. Maka kita harus selalu berhati-hati bahwa apapun yang kita lakukan harus kita perhitungkan, supaya apa yang kita lakukan itu semata-mata di dalam kerangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukuran yang kedua adalah wal amalu bil tanzili, beramal berdasarkan pedoman yang benar. Nah, di bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa, dengan segenap aturannya, kita diajari bahwa kita harus berbuat, berperilaku, beribadah, beramal, semuanya harus memakai dasar, semuanya harus memakai pedoman, di mana pedoman yang benar, yang sahih itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan berdasarkan hawa nafsu kita, bukan berdasarkan
dapat kebanyakan orang yang itu hanya prasangka saja, atau bukan hanya sekedar cerita nenek moyang kita, tetapi semua kita kembalikan kepada aturan yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ukuran yang ketiga adalah walidatu bil waliyin, menerima yang sedikit. Di dalam puasa ini kita sudah diajari selama 1 bulan untuk membiasakan diri kita taat walaupun dalam keadaan sedikit makan, sedikit minum, membatasi perilaku kita yang menyimpang dan seterusnya. Maka ukuran keberhasilan puasa kita adalah bagaimana kemudian kita mengikhlaskan hasilnya terserah keputusan Allah setelah kita berusaha dengan semaksimal dan usaha kita. Ketika Allah mengendaki hasil yang sedikit, kita ikhlas. Ketika mengendaki banyak, kita juga bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hasil dari usaha yang kita lakukan, dan apapun itu kita wajib untuk mensyukuri. Dan yang terakhir, ukuran keberhasilan puasa kita adalah wal-istidadu liyaumil akhir, mempersiapkan diri kita untuk hari pembalasan, atau mempersiapkan diri kita untuk akhirat kelak. Apa yang kita persiapkan? Tentu saja adalah amal soleh, amal kebaikan yang nantinya akan dicatat Allah di dalam kitab-kitab yang mencatat amal kebaikan kita. Maka kembali kepada puasa atau Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah, maka ini kesempatan kepada kita untuk menambah catatan amal kebaikan kita, untuk menambah obat timbangan kebaikan kita. Tentu saja bagaimana kita mengatur waktu kita untuk beribadah kepada Allah selama bulan puasa. Saat puasa itu sendiri kita isi dengan sholat kita perbaiki sholat kita. Yang sebelumnya barangkali kita belum berangkat ke masjid untuk sholat fardunya, kita usahakan berangkat ke masjid untuk sholat fardunya, terutama untuk bapak-bapak dan kaum laki-laki. Sedangkan untuk ibu-ibu lebih disilakan untuk sholat di rumah. Kemudian tadarus kita juga kita tambah. Barangkali yang 1 harinya di bulan Ramadan belum mencapai 1 juz, kita tambah untuk bisa mencapai 1 juz. Yang sudah 1 juz ditambah untuk bisa menjadi 2 juz dan seterusnya. Itulah amal-amal yang nantinya akan bisa menambah catatan kebaikan dan menambah bobot timbangan kebaikan kita, sehingga itu menjadi usaha kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhirat atau waktu kita di yaumil akhir. Semoga apa-apa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan di dalam rangka kita iman dan mengharapkan ridha Allah, semoga akan membawa kita semua ke dalam ketakwaan, dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.